Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi pada materi pada kelas 11 farmasi, masih pada sistem obat kardiovaskular. Kali ini adalah golongan obat pada obat kardiovaskular yang terakhir, yaitu antihiperlipidemia atau dikenal dengan obat-obat kolesterol ya. Kita ketahui, saya ulangi kembali selalu bahwa obat sistem kardiovaskular ada 8 golongan obat. Yang pertama apa? Ya, kardiaka. Yang kedua adalah antihipertensi. Yang ketiga adalah diuretika. Keempat adalah vasodilator. Kelima adalah hematinika. Keenam adalah antitrombotika. 7 hemostatika dan oksitosika, dan terakhir adalah antihiperlipidemia. Ya. Apa itu antihiperlipidemia? Mari kita melihatnya. Ya. Antihiperlipidemia berasal dari kata hiperlipidemia. Kalau tidak ada kata anti berarti bukan obat ya. Hiperlipidemia sendiri atau nama lainnya adalah hiperlipoproteinemia. Adalah hiper itu berlebih ya, berarti keadaan di mana kadar protein dalam darah meningkat atau berlebih akibat apa? Akibat predisposisi genetik atau keturunan dan atau berhubungan dengan diet individual ya. Berarti ada sesuatu nih pada tubuh kita, kita mengkonsumsi yang meningkatkan kadar protein dalam darah kita. Itu adalah penyakit ya, gangguan sebenarnya, hiperlipidemia. Nah, kalau dinamakan ada kata anti di depannya berarti adalah obat-obat anti hiperlipidemia atau anti hiperlipidemik. Kita sepakat pakai kata mia saja ya, anti hiperlipidemia. Atau bisa juga ada hipolipidemika atau hipo itu berarti menurunkan ya. Ini adalah obat di mana golongannya digunakan untuk menurunkan kadar lipida darah yang melebihi ambang batas normal. Silakan dicari batas normal kolesterol dalam tubuh kita berapa. Beda ya antara wanita dengan laki-laki, dan ada juga yang usia. Makin tua berarti usia si pasien akan meningkatnya lebih berbeda. Untuk itu, lipida darah atau lipid plasma terdiri dari lemak-lemak netral atau trigliserida, terus ada kolesterol atau kolesterin, dan fosfolipida. Ini yang sering nih kita bahaya, yaitu pada kolesterol atau kolesterinnya. Ya, lipoprotein dikelompokkan menjadi 4 yang kita ketahui. Yang pertama adalah silomikron ya kalau dibaca. Dibentuk di dinding usus dari trigliserida dan kolesterol berasal dari makanan. Yang kedua VLDL, artinya panjangannya very low density lipoprotein. Ini berasalnya dari hati. Dia bersama silomikron mengangkut sebagian besar trigliserida dan asam lemak bebas ke jaringan otot dan lemak. Dan berat jenis VLDL ini rendah sekali ya. LDL itu adalah low density lipoprotein. Kita kenal LDL, ada HDL ya. LDL ini mengangkut sebagian besar kolesterol darah dari hati memiliki reseptor, yaitu ke reseptor LDL ke jaringan. Yang terakhir adalah HDL atau high density lipoprotein, mengangkut kelebihan kolesterol dan asam lemak yang tidak dapat digunakan oleh jaringan perifer kembali ke hati untuk diubah menjadi asam empedu. Jadi ini ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat, ada LDL, HDL. Ya, sebaiknya yang harus nggak boleh tingkatkan tuh yang high ya, HDL itu tidak boleh meningkat dibandingkan LDL. Ya. Nah, untuk orang-orang yang mengalami gangguan kolesterol dianjurkan untuk melakukan diet atau diet. Dietnya bagaimana? Diet merupakan terapi permulaan bagi hiperlipidemia atau hiper itu tadi ya, orang-orang yang kelebihan lemak dalam darah, jadinya dinyatakan kolesterol tinggi. Pengaturan dietnya dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama adalah pengurangan konsumsi lemak jenuh
yang terdapat dalam daging hewani yang termasuk ikan, minyak kelapa, susu. Ini orang yang sudah kena kolesterol tinggi. Kedua, konsumsi lemak-lemak tak jenuh, yaitu atau poly dan monounsaturated seperti susu rendah lemak. Ketiga, pengurangan konsumsi kolesterol seperti kuning telur dan hati. Lalu yang keempat adalah meningkatkan konsumsi buah-buahan segar, sayur, dan produk biji-bijian. Perlu diikuti upaya penunjang yaitu menurunkan berat badan dan olahraga tentunya ya. Jika diet dan olahraga tidak dapat dikendalikan, maka farmakoterapi merupakan alternatif pilihan selanjutnya. Kalian harus tahu bahwa kolesterol yang kita selama ini kita ketahui yang paling jangan hindarilah makanan-makanan seperti duren, terus seafood, terus ada lagi jeroan, itu memang harus dihindari. Kalian harus tahu juga untuk umur di atas sekitar 17 tahun ke atas harus mengurangi yang namanya apa? Yang kita ketahui menurut WHO di tahun yang terbaru, makanan atau sesuatu ini ya yang kita konsumsi itu yang nomor satu paling tinggi adalah apa? Itu telur puyuh. Ternyata telur puyuh itu mengandung kolesterol tertinggi nomor satu ya. Jadi kalau untuk anak-anak yang untuk masa pertumbuhan tidak apa-apa, tapi kalau untuk yang berumur sudah 17 tahun ke atas agak dihitung untuk mengkonsumsi telur puyuh. Ternyata bukannya duren atau seafood atau lain-lain ya, ternyata telur puyuh juga sangat meningkatkan kolesterolnya paling tinggi. Apa saja farmakoterapinya? Farmakoterapi itu adalah bagaimana kita untuk pengobatannya. Biasanya ditujukan untuk menurunkan produksi lipoprotein oleh jaringan, meningkatkan perombakan katabolisme lipoprotein dalam plasma. 3. Mempercepat pembersihan kolesterol dari tubuh. Itu yang farmakoterapinya. Ini yang kalau misalkan dengan diet tadi sama olahraga malas ya, jadi kita langsung pilihan berikutnya adalah menggunakan obat-obatan, yaitu farmakoterapi. Apa saja sih obat yang digunakan pada hiperlipidemia, pada gangguan hiperlipidemia atau obat-obat kolesterol? Yang pertama ada 6 nih golongan obatnya. Ini akan masuk di Silgol ya. Golongan pertama adalah asam nikotinat ya. Yang kedua adalah derivat fibrat. Apa saja obatnya? Yaitu ada fibrat, ada clofibrat, ada simfibrat, ada bezafibrat, ada fenofibrat dan gemfibrozil. Yang ketiga adalah damar penukar anion atau pengikat asam pedu. Nanti jawabnya salah satu saja ya kalau untuk di Silgol. Obatnya adalah kolesteramin dan kolestipol. Ada probukol yang keempat, lalu ada nih yang sering digunakan oleh sejuta umat yang kena kolesterol, yaitu golongan statin. Statin mempunyai obat lovastatin, simvastatin, ada pravastatin, ada fluvastatin, ada kalsium atrovastatin ya. Yang keenam adalah obat yang lain, minyak ikan dan bawang putih. Tuh bawang putih itu ternyata kalau di herbalis sering sekali dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu langsung untuk menurunkan kadar kolesterol. Jadi kalau ditanya Silgolnya, misalnya ya, saya tanya fluvastatin sama dengan statin, jawabnya statin sama dengan apa? Anti hiperlipidemia ya. Kita menggunakan nama-nama istilah ya, jangan obat kolesterol, bukan. Tapi jawabnya anti hiperlipidemia. Bagaimana dengan minyak ikan bawang putih? Langsung jadinya, dia nggak punya nih ibunya sama asam nikotinat. Jadi kalau saya tanya bawang putih sama dengan, jadi anti hiperlipidemia. Ya, biasakan anti hiperlipidemianya di spasi, anti spasi hiperlipidemia. Oke, ya. Berikutnya. Nah, ada terapi kombinasi. Untuk mendapatkan kadar lipid plasma yang sama, kadang perlu memberikan 2 anti hiperlipidemia. Misalnya pada hiperlipidemia tipe 2 dengan kombinasi obat niacin dan resin pengikat empedu atau kolesteramin. Kombinasi ini efektif menurunkan kadar kolesterol LDL dan VDL plasma. LDL ternyata ini ya kolesterol jahat ya, untuk harus diturunkan. Tadi terbalik. Oke? Ya. Ini adalah obat-obat atau nama generik yang kita ketahui, ada gemfibrozil, serilopid, sering sekali ada simvastatin, ada liponrom, normostat, kolestat ya, ini kolestat, ada
ada macam-macam. Dari ini nama dagangnya dan ini nama pabriknya yang menghasilkannya. Oke, terima kasih. Semoga kalian memahami tentang materi anti hiperlipidemia pada hari ini. Ditonton terus videonya, jangan sampai kalian terlewatkan karena setiap video yang saya share itu pasti berhubungan dengan tugas dan tes yang akan saya berikan, apalagi nanti untuk ulangan hariannya ya. Jangan lupa di like ya videonya. Kenapa? Karena memang ini kalian di like dan di subscribe tentunya, karena video-video ini ada di YouTube saya, kalian bisa lihat. Kalau tidak kalian subscribe, kalian tidak akan bisa update. Oke, terima kasih. Semoga pada sehat selalu ya, dan kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.